Yo guys, ini pertama kali gue face reveal. Bentar, kacamata gue mana ya? Oke, bentar ya. Oke, gue pakai kacamata biar kelihatan keren dikit ya. sorry. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai portfolio gue dan artbook gue yang totalnya ini ada 3 biji. Gue belum bikin banyak porto ataupun artbook di sini karena mostly gambar gue kan gue baru memasuki ranah digital itu tuh baru sekarang ini ya, dari tahun 2019 akhir sampai sekarang ini gue baru menyentuh dunia digi. Sementara karya-karya gue yang manual itu tuh belum semuanya gue scan, jadinya ya kayak gitu deh. Gue belum bisa bikin time lapse dari gambar gue yang sebelumnya karena ya belum gue konversi ke digi, dan akhirnya gue mengarsipkan digi gue terlebih dahulu. Nah di sini gue punya 3 buku self publish. Gue punya 3 buku di sini. Yang terakhir baru dipublish itu tuh yang ini, tapi ini printnya agak misal. Ya udah deh ya, gue terima nasib aja. Dan ini tuh beda-beda isinya antara yang ini dan yang ini. Ini yang pertama kali gue bikin, gue review dulu. Ini yang pertama kali gue bikin di tahun 2020, dan ini tebalnya sekitar 28 halaman. Kalau termasuk cover berarti total termasuk cover itu 28 halaman. Jadinya di sini tuh ada sekitar 28 dikurang 4 berarti 24 halaman yang isinya itu kayak gini nih. Nah ini isinya. Ini dibikin pakai kertas art paper yang dilaminasi glossy di bagian dalam. Di luarnya juga laminasinya glossy, dan dia pakai art karton yang lebih tipis daripada artbook kebanyakan, sehingga dia lebih enak dan praktis buat dibawa-bawa gitu. Tapi ini agak miss sedikit, jadi agak kelipet di sini. Nasib deh gue ini nggak bisa ngerawat artbook gue dengan baik, maaf ya. Jadi di sini gue bikin gambar ini macam-macam ya. Gambarnya mulai dari style anime, style semi realis juga ada di sini. Ini contohnya yang gue bikin fan art mamamu yang ini di sini. Kemudian gue di sini juga bikin step by step gambar. Ini nih ada di sini yang gambar mermaid kayak gini nih. Ada juga yang lain, sampai gue bikin yang versi hitam putihnya ini yang waktu Inktober, Digitober kemarin ini tahun 2020 ada di sini tuh. Dan untuk yang kedua gue bikin ukuran A4 ya. Kalau yang tadi sebelumnya ini ukuran A5 ya, ini ukuran A5 dan bikinnya format landscape. Sekarang gue beralih ke format portrait ukuran A4. Ini portfolio untuk gambar-gambar yang isinya anime semua di sini. Sini covernya ini OC gue namanya Rian. Di sini halaman depannya kayak gini. Ini bentuknya beneran kayak majalah, kayak zin banget gitu tuh. Tapi ini ukurannya versi gedenya gini tuh. Jadi showcase-nya itu lebih enak dibuat dilihat. Nah, di sini ada kata mutiara, terus ada biodata gue di sini. Gue self promote di sini. Emang sih kalau untuk porto, kalau dibandingkan dengan artbook, lebih baik lo self promote diri lo sendiri. Lo ceritain latar belakang lo sebagai apa, sebagai ilustrator kah, desainer grafis kah, atau apa gitu tuh. Jadi orang-orang bakal kenal latar belakang lo itu mulai dari portofolio lo. Kemudian di bagian sininya ada biodata gua. Sini bagian sini ada biodata gua. Di sini ditulis semuanya biodata, kemudian kemampuan gue mulai dari kemampuan berbahasa, kemampuan software, kemudian riwayat pendidikan gitu. Semuanya ditulis di sini. Gitu ya. Dan ini tuh yang masalah ini IPK ini opsional ya. IPK ini opsional, gue nggak IPK gue beneran ya. IPK gue beneran hancur banget. Tapi sebenarnya kalau misal dalam dunia industri kreatif, terutama kalau misal lu bukan anak DKV ya, kadang-kadang IPK itu nggak diperhitungkan sih ya, karena kan lintas jurusan gitu loh. Dan di sini portfolio gue ini yang di sini ini isinya anime semua, mulai dari
desain karakter yang ada gue bikin speed paintnya juga. Ini ada speed paintnya Rian, magenta di sini gue bikin. Tapi karena di sini gue lupa settingnya, di sini tuh masih pakai RGB di laptop gue, dan ketika di print dia pakai printer CMYK, jadinya ya hasilnya lebih gelap gitu. Jadinya ya kadang-kadang ada beberapa warna yang miss gitu tuh. Jadi tapi sejauh ini sih masih kelihatan enak-enak aja sih dilihat. Dan bedanya dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini yang finishnya glossy semua. Di sini finishnya dalamnya glossy, luarnya doff gitu. Jadi gue bikin berbeda. Jadi finishingnya dia lebih tanpa kilap, tapi dia tetap kelihatan elegan gitu. Kemudian di sini selain desain karakter, di sini gue juga ada desain persona gue kayak gini. Gue bikin desain dari full body, kemudian desain yang lain, detail-detail warna, detail baju, kemudian beberapa detail-detail lain seperti tato di bagian wajah gitu tuh. Gue kasih lihat di sini. Gitu loh. Kemudian gue juga sertain beberapa artwork gue yang lain kayak desain fashion, kemudian ada artwork buat lomba. Ini yang lomba waktu sama MSI sama Wacom dulu itu tuh yang gue nggak menang sama sekali. Tapi gue masuknya di sini sebagai portofolio gue karena ini gue inilah sebagai salah satu karya terbaik gue yang pernah gue bikin, yang memadukan elemen antara anime dan pop art Amerika gitu. Kemudian ada gambar gue yang lain, desain fashion yang lain. Kemudian ada self portrait yang dibikin dengan teknik painting, one layer painting. Ini tuh salah satu perjuangan gue, makanya gue masukin ini di sini sebagai portofolio gue. Gue mungkin masih bisa painting, tapi mungkin hasilnya masih belum bagus banget, dan ini juga masih jauh dari sempurna. Tapi ini adalah salah satu karya painting gue yang paling baik, makanya gue masukin ke sini. Kemudian ada fan art juga, ada gambar challenge di Instagram sama fan art gua. Ini tuh ada fan art Mountain dari Agnes, dari Jinx, dari yang Arkan League of Legends. Kenapa fan art kadang dimasukin ke portofolio? Itu salah satunya untuk mengenalkan diri lu kepada fandom, terutama kalau misal lu berhadapan dengan klien yang terkait dengan industri game atau industri animasi gitu tuh. Paling enggak ketahuan seberapa sih cintanya lu itu tuh sama suatu fandom gitu tuh. Dan kalau bisa, kalau misal lu bikin portofolio ke industri tertentu, cantumkan paling enggak fan art dari karakter mereka sebagai bentuk apresiasi gitu. Jadi ketahuan loh kalau lu mau masuk perusahaan itu tuh, lu ketahuan banget ada interestnya gitu loh. Jadi paling enggak lu bisa tahu latar belakang mereka tuh kayak gimana, bisa sejalan visi dan misinya atau enggak, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, portfolio gue yang semi realis. Ini printnya agak miss karena gue aslinya ini bikinnya dalam bentuk A4, pas lagi dicetak dalam bentuk A5 kayak gini. Ini formatnya zin juga, dan dia agak miss sedikit di sini, jadi agak sedikit potong. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ukurannya jadi sedikit diperkecil ini tuh, jadinya ya gue terima nasib aja ya. Ini mohon maaf, ini kamera gue banyak banget kayak gini, dosa banget sumpah, gue banyak banget gantungan gak jelas kayak gini tuh, ya Allah. Ya udah deh. Nah di sini seperti biasa karena ini bentuknya portfolio, gue juga harus menyertakan data diri gue di sini. Kemudian di sini ada dua sesi. Seksi pertama adalah yang sapiens. Ini maksudnya karena portofolio gue sapiens, ini kan maksudnya dari homo sapiens, artinya manusia modern. Karena portfolio ini dia menggambarkan gambar semi realis dari manusia-manusia gitu, figur manusia. Jadinya gue namain portofolio gue ini namanya sapiens. Meskipun ada sampingan lain seperti logo atau tipografi atau apa gitu, tetapi itu anggap gue sebagai sampingan aja. Dan di sini yang pertama gue masukin beberapa pixel art gue. Salah satunya ini yang pixel art Atarashi Gakko yang pertama kali dibuat waktu mereka direkrut sama 88 Rising. Dan itu tuh langsung dinotis sama mereka gitu tuh. Ya ampun, gue seneng banget, makanya gue masukin ke sini, ini sebagai salah satu karya terbaik gue.
Dan di sini juga gue masukin beberapa hasil commission gue. Ini hadiah sebenarnya, gambar-gambar hadiah untuk dosen-dosen gue yang ada di sini. Kemudian ada salah satu komisi, ini gambar Seiko Matsuda. Kemudian di sini gue juga nyantumin gambar lain, ada self portrait gue malu sih sebenarnya. Ini self portrait gue. Kemudian ada komisi juga dari drakor It's Okay Not to Not Be Okay. Kemudian ada juga artwork lain yang dalam berbentuk pixel atau berbentuk pop art kayak gitu. Pop art, dan gue bikin ini tuh bentuk pop art karya Roy Lichtenstein ya. Gue nyebutnya bener gak ya? Semoga aja bener kali ya. Ya, ini bentuk fan artnya bentuk Roy Lichtenstein gitu. Dan sini juga ada beberapa fan art dan hasil komisi lain gitu. Ini hasil komisi juga, dan ini gue suka banget. Kemudian di sesi keduanya ini ada ekstra. Ekstra ini dia cuma ada dikit banget, dan dia ini cuma muat gambar-gambar kartuni sama gambar-gambar yang yaitu kayak icon, typography gitu tuh. Dan ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, ini finishingnya doff semua. Jadi laminasinya ini nggak ada yang mengkilap, semuanya tanpa kilap kayak buku beneran gitu. Ya, mungkin portfolio dan artbook gue mungkin masih jauh dari sempurna. Mungkin sebisa mungkin gue akan memperbaikinya lagi, dan gue akan terus memperbarui ini sebisa mungkin 1 tahun sekali lah gitu kira-kira. Dan gue nggak mau kalau misal progres gue itu tuh terhambat gitu aja. Jadi salah satu alasan gue mencetak zine atau artbook atau portfolio itu tuh salah satunya adalah untuk mengembangkan diri gue sendiri, dan untuk melihat perkembangan diri gue tuh apakah gue jauh lebih baik dari sebelumnya atau enggak gitu tuh. Dan dengan mempublikasikan atau dengan istilahnya tuh mencetak hasil karya lo di atas buku-buku kayak gini tuh, lo bisa tahu seberapa jauh diri lo itu tuh bener-bener improve gitu lah. Dan itu tuh bisa jadi arsip juga buat lo nantinya ketika nanti mau bekerja di industri kreatif dan lo membutuhkan portofolio yang isinya itu hard copy kayak gini. Ini jadi barang penting buat lo. Jadi kalau misal karya lo ada yang hilang atau apa, ini juga bisa jadi arsip lo. Bisa jadi istilahnya tuh bukti bahwa karya-karya lo ini beneran dibikin sama lo gitu loh, karena lo punya bukti otentiknya ada di sini, lo punya bentuk digitalnya ada di sini nih, di situ. Dan jangan lupa ketika lo mau bikin zine, gunakanlah software-software yang sebisa mungkin bisa membantu lo dalam membuat layout, template-template yang kira-kira kekinian gitu tuh. Perhatikan juga desain-desainnya lagi kekinian itu tuh seperti apa. Seperti misal kalau sekarang lagi tren warna pastel atau tren warna ala-ala vaporwave kayak gitu tuh. Itu juga bisa membantu lo untuk membuat portfolio yang bagus dan untuk membuat artbook yang bagus juga. Nah, mungkin itu aja video gue kali ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti gue bahas dalam bentuk avatar aja, karena ini cuma sesekali aja gue face reveal, dan mungkin lo bakal terkejut ngeliat gue bentuknya kayak gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.